kita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Terima kasih juga Bapak Ibu Guru yang sudah datang hari ini, karena hari ini hari libur tapi masih menyempatkan diri untuk hadir di diseminasi saya. Baiklah, saya akan langsung memulai untuk mempersingkat waktu kita. Di sini saya akan menjelaskan diseminasi pemahaman atau pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini merupakan tugas saya di aksi nyata untuk ringkasan modul 1.4. Ini adalah rangkaian dari modul 1. Dan aksi ini merupakan rangkaian kegiatan saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 7. Adapun yang saya akan, baiklah, pertama salam dan bahagia untuk para bapak ibu. Salam dan selamat datang para guru hebat, karena kita di sini bersama-sama untuk berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif untuk di SMK 3 Omku tercinta ini. Semoga disiplin ini bisa berjalan nanti ke depannya untuk anak didik kita. Baiklah, di sini judul inti dari diseminasi saya adalah disiplin positif menciptakan budaya positif. Bagaimana sih disiplin positif? Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan dulu nih. Ini adalah pembimbing saya. Jadi pembimbing saya dalam guru penggerak itu ada dua. Yang pertama yaitu Bapak Fasilitator, itu merupakan Bapak Bagus Bintang Soekarno. Yang kedua Bapak sebagai pengajar praktik yaitu Bapak Yudi Rudi. Jadi yang banyak membimbing kami adalah kedua bapak-bapak ini, bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Yang sering ketemu dengan kami adalah Bapak Yudi Rudi. Sedangkan kalau Bapak Bagus Bintang Soekarno, dia hanyalah melewat udara. Jadi hanya lewat Google Meet saja, tidak pernah bertemu atau bertemu langsung ya. Kemudian di sini kita harus mengutamakan dulu apa itu sih konsep utama dalam budaya positif. Jadi konsep utama dalam budaya positif itu ada 6 konsep yang penting kita lakukan. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Sedangkan yang kelima posisi kontrol. Jadi kita posisi kontrol dulu tuh ada guru itu di posisi yang mana sih? Lalu yang keenam ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita akan yang pertama ya, yaitu disiplin positif dan kebijakan universal. Bagaimana sih disiplin? Mungkin disiplin selama ini Bapak Ibu sudah tahu ya bagaimana disiplin. Tapi disiplin ini bukan hanya untuk para siswa saja. Disiplin ini adalah untuk guru juga. Kita sebagai guru harus memberikan contoh yang baik kepada anak didik kita, biar anak didik kita juga tahu. Oh, gurunya juga disiplin. Jadi dia merasa minder nih, masa gurunya disiplin, siswanya enggak. Nah, di sini sebelum kita ke disiplin dulu, kita harus tahu dulu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan
guru kita ya, merupakan bapak pendidikan Indonesia. Jadi menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Jadi ada pandangan kita, bagaimana kita tuntun, kita menuntun anak tersebut agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi anak itu belajar itu juga harus bahagia. Terus selanjutnya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi intinya dalam kehidupan anak didik itu di sekolah itu dia mau ke masyarakat, apalagi kita SMK. Anak kita SMK ini dia lebih banyak ke masyarakat karena tujuan utama kita SMK mungkin Bapak Ibu sudah tahu. Yang pertama adalah BMW ya, bekerja, wirausaha, baru melanjutkan. Jadi mereka bekerja. Bagaimana kita mendidik mereka biar sebagai anggota masyarakat itu bisa sebagai anggota masyarakat. Terus oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Jadi memperbaiki lakunya ya, bukan dasarnya. Karena setiap anak didik itu mempunyai dasar sifatnya masing-masing. Kita nggak bisa nih merubah seorang anak yang dasarnya A kita mau jadi B, tapi kita memperbaiki lakunya. Jadi A kuadrat, dari A pangkat 5. Jadi bagaimana kita memperbaiki lakunya, karena anak itu pasti mempunyai kelebihan masing-masing. Terus juga mereka agar hidup sesuai dengan tumbuh sesuai dengan kuadrat anak. Mohon maaf Bapak Ibu ya, di sini saya bukan mengajari, mungkin Bapak Ibu sudah banyak belajar di platform mereka Merdeka Belajar, bahwa kita sudah belajar Merdeka Belajar. Apalagi sekolah kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih tahu. Kebetulan di sini saya hanya kita berbagi atau bersharing untuk supaya kita tahu kuadrat anak itu ada dua kemarinnya, ada kuadrat alam dan ada kuadrat zamannya. Kita lanjutkan budaya positif. Jadi kita ngomong budaya positif. Apa sih budaya positif? Budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah kebiasaan, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Intinya guru itu berpihak pada murid, tapi nggak tahu murid berpihak nggak pada guru. Itu seperti ya. Jadi murid berpihak, kita selalu berpihak pada murid agar mereka menjadi pribadi yang kritis. Anak-anak itu menjadi pribadi yang kritis, tapi kritisnya dalam hal positif. Misalnya nih, ada yang bisa nyanyi. Bagaimana kita membuat mereka berbudaya positif? Bukan hanya nyanyi di kelas, tapi kalau bisa menjadi juara nih nyanyinya. Jadi mereka mendapat pribadi yang kritis. Terus penuh hormat dan tanggung jawab. Hormatnya bukan hormat siap lah, hormat ibu seperti itu ya Pak Ibu ya. Bukan hormat gerak, bagaimana tingkah lakunya, tata keramanya, itu yang harus kita bina supaya nanti kita bisa menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kemarin kita sudah membuat satu video ya, membuat video profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu juga hafal nih bagaimana lagu profil pelajar Pancasila yang dibawa tingkat. Saya juga hafal ya bagaimana profil itu. Jadi profil pelajar Pancasila apa sih? Kita mungkin sudah mengenal profil pelajar Pancasila ya. Pertama itu beriman, bertakwa pada Tuhan, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kita harus menemukan profil pelajar Pancasila. Jadi itu tujuan dari kita sebagai Merdeka Belajar. Kita menciptakan siswa kita biar berbudaya positif yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Karena kita tahu sekarang banyak sekali anak didik kita yang sudah jauh sekali dari profil pelajar Pancasila. Apalagi sekarang kita tahu kodrat zamannya, anak-anak sudah mungkin Ibu Dina juga tahu ya, sebenarnya TikTok dengan yang lainnya mungkin ya, mereka anak-anak sudah zamannya. Memang kita nggak bisa Bapak Ibu ya, zamannya, memang zamannya zaman YouTube, jadi YouTuber sekarang, memang zamannya. Tapi bagaimana kita membuat adanya zaman anak didik kita tidak terseret yang hal-hal yang negatif. Mungkin itu yang kita akan kita bahas nanti. Kemudian ini saya akan beberapa pertanyaan nih, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan di bawah ini? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana, setuju atau enggak? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju. Terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kita sering ya, yang terlambat disuruh keliling, buka baju, ambil sampah. Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa. Terus memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu bisa. Kalau seperti itu nanti semuanya
minta terapkan ya. Jadi yang telat kita hukum. Kira-kira telat lagi nggak anaknya? Kita seperti itu. Jadi kita lihat nanti. Baiklah, kita lanjutkan. Perubahan paradigma. Ini namanya kegiatan pengepalan tangan. Coba Bapak Ibu siapkan aja. Mungkin saya tidak menyiapkan kertas, yang saya lupa nih menyiapkan kertas. Bapak Ibu, satu kalimat saja dari dalam hati. Apa yang akan kalimat yang Bapak Ibu pegang di dalam hati itu? Bagaimana? Kira-kira bisa nggak teman ibu atau bapak yang lainnya merayu untuk membuka apa yang ibu simpan di tangan itu? Kira-kira bisa nggak? Apa Pak Romi? Bisa? Kira-kira bisa nggak? Saya dengan contohnya, misalnya Pak Romi ini, misalnya ya, ini Pak Romi zaman dulu ya. Misalnya Pak Romi ini ada anak cewek. Ini contoh ya, bisa nggak kira-kira memberitahu siapa sih cewek yang ditaksir, misalnya gitu? Bisa nggak? Ada nih, ada satu kata yang mau Bapak bilangin bahwa oh saya tidak mau. Gitu, bisa nggak Bapak kasih tahu orang lain? Atau rahasia kita, bisa nggak kita kasih tahu? Ya bisa. Nggak bisa. Ya. Jadi berarti nggak, walaupun dia merayu, ya nggak bisa. Jadi berarti siapa yang mengontrol kita? Jadi diri sendiri. Jadi yang mengontrol kita itu adalah diri sendiri. Jadi walaupun dicoba, dipujuk, dirayu, kalau kita tidak mau membuka, pasti nggak bisa ya. Nah, jadi sekuat apapun orang merayu kita, kalau dari dalam diri kita tidak mau, pasti tidak akan terjadi ya pembukaan tangan. Itu namanya perubahan paradigma. Jadi kita merubah paradigma kita, atau yang namanya mindset ya, nama lain. Jadi merubah paradigma kita. Ternyata kita sebagai guru itu tidak bisa mengontrol murid. Jadi kalau ilusi, guru itu tidak bisa mengontrol murid. Karena murid itu yang mengontrol dirinya adalah dia sendiri. Dia mau sekolah, pasti dia sendiri yang kontrol. Terus ilusi lagi bahwa ternyata kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada halnya, kadang ada siswa yang sudah kita marah, kita kasih, dia berubah. Ada semakin kita marah, semakin menjadi. Jadi seperti itu. Jadi itu namanya perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ilusi, ternyata ini ilusi. Misalnya ilusi nih, saya, kita kan sudah bersama istri ya, ada yang masih bujangan, senjata bagus. Bisa nggak kita dikontrol oleh pacarnya, atau suaminya, atau istrinya? Bisa nggak kira-kira? Ada yang bisa dan tidak ya. Nah, karena itu apa? Tergantung dari diri kita. Jadi diri kita sendiri ya. Jadi ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi tidak semuanya efektif dan bermanfaat. Seperti tadi kita mahasiswa, kita membuat siswa terlambat. Itu sebenarnya ilusi enggak? Biar dia bisa disiplin. Ilusi, cuma hanya membuat dia rasa malu ya dengan teman-temannya, keliling-keliling, itu mungkin dia di situ. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Saya mau tanya, semuanya punya anak, saya juga punya anak, bisa nggak kita memaksa anak kita? Nggak bisa. Karena saya juga nggak bisa memaksa anak saya. Jurusan ini harus dimasukin juga ini, tidak mungkin. Jadi itu ternyata itu adalah ilusi. Ternyata pengontrolan diri itu adalah dalam diri kita sendiri. Jadi siswa juga seperti itu. Bahwa pengontrolan siswa itu bukan guru, bukan orang tua. Apalagi kita yang kita ajar ini adalah siswa SMK yang sudah memiliki usia remaja. Usia remaja makin dia tidak bisa dikontrol. Mungkin anak SD, SMP masih bisa dikontrol. Tapi kalau sudah anak SMK, udah ini loh gua gini loh, gua siapa sih, gitu kan. Kalau ditanya, lu nanya, pasti banyak kan dulu ya. Harus untuk gue nanya, seperti itu ya. Kita tanya orang tua malah dijawab. Kan sebenarnya di rumah ya kalau punya anak, ini apa nih? Nanya, lu nanya, oh ini Muna, bukan lu nanya, gue nanya, bukan telepon ya. Mungkin itu namanya kode zaman tadi ya. Jadi biasa itu kode zaman, namanya itu kode zaman. Kita nggak bisa lagi. Beda dengan zaman kita sekolah, itu beda sekali. Jadi itu jadi ilusi kontrol. Kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Jadi stimulus kontrol ini responnya ini.
Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ternyata teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita nggak bisa nih mengubah pandangan orang. Misalnya pandangan kita, misalnya contoh nih, ngomong nih satu-satu, ini pena ini warnanya merah. Semua bisa kontrol nih. Iya yang buta warna, tapi yang buta warna maaf ya, yang buta warna nggak bisa kan dia? Jadi kita hanya memahami pandangan orang tentang lain. Contohnya misal ini, ada nih misalnya contoh misalnya kita tahu, oh Bapak Munten itu baik. Mungkin tahu ya Bapak yang lain, Bapak Munten itu gimana pandangannya? Bisa nggak saya berubah nih? Oh Bapak Munten itu baik, nggak pernah ngomong siswa. Bisa nggak? Gak bisa. Nah, jadi itu kan kita hanya berusaha memahami tentang orang lain ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Contohnya anak minggat, itu kesalahan nggak? Tapi sesungguhnya dia punya tujuan nggak? Kalau dia minggat, ada tujuan kan? Ada tujuannya kok, males kok. Ada. Jadi itu tujuan dia punya tujuan. Terus ada lagi anak yang ternyata dia bukan hanya minggat tapi dia tidur nih. Di mana? Di kelas air, jangan dong, ternyata di kelas air. Berarti kan dia punya tuh tujuan, dia ngantuk ternyata. Jadi itu ya teori kontrolnya. Terus stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang mengontrol. Mau orang tua, maupun pacar, suami, semuanya itu tidak bisa mengontrol kita. Saya juga seperti itu. Suami saya nggak bisa mengontrol saya. Kalau sudah mau mengontrol drakor, nggak ada yang bisa mengontrol saya ya. Terus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih, ini yang masih bujang gadis nih, bapak ibu yang masih bujang gadis nih, bisa nggak merayu pacarnya atau cewek atau cowoknya? Kalau nggak bisa merayu, katanya gagal. Ada yang mau misalnya, ada misalnya kayak bapak nih ya, Pak Sabi nih kayaknya masih lihat, masih bujangan kan, mau sama cewek nih, ternyata gagal. Udah rayu, udah dipaksa, ternyata nggak diterima, itu gagal. Ternyata bukan, kita harus ada kolaborasi, konsekuensi untuk menciptakan pilihan baru. Gak tahu pacaran nggak boleh, ajak nikah aja Pak langsung Pak, mau nggak dia? Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu ada yang namanya kolaborasi, konsekuensi. Kalau bapak anaknya nggak mau, bisa langsung nggak orang? Ya seperti itu aja Pak ya. Itu satu-satu Pak ya satunya. Terus kita terus model berpikir menang kalah. Ternyata kita sekarang ini sudah banyak ya Bapak Ibu belajar yang lain adalah konsep win untuk menyelesaikan masalah itu win-win solution atau dua-duanya menang. Jadi pola berpikir sekarang adalah win-win solution, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Sama juga kita sebagai guru. Dengan siswa tidak ada loh. Oh siswa gurunya yang menang, nggak boleh seperti itu. Oh siswanya yang menang, berarti kita harusnya win-win solution. Jadi dua-duanya saling menang, saling menghargai. Jadi itu perubahan stimulus kontrol. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita dari situ kita harus tahu mana disiplin. Mungkin ini dari bahasa Latin. Jadi disiplin itu adalah artinya belajar. Terus makna asal dari kata ini adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid. Tuh, ada Sokrates dan Plato. Jadi disiplin ini kita disiplinnya banyak murid dan disiplin, tapi sebenarnya disiplin ini juga harus ke guru. Jadi disiplin guru itu lebih penting. Jadi guru itu harus disiplin. Terus disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Terus namun di budaya kita ini makna disiplin itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin itu mendapatkan kepatuhan. Tapi cenderung umumnya untuk mengumpulkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Masuk sekolah jam 7, ada rasa tidak nyaman. Coba masuknya jam setengah 8. Pas setengah 8 coba masuknya jam 9. Jam 9 coba hari ini libur. Kan itu namanya kedisiplinan, jadi ketidaknyamanan. Jadi bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan mulia. Jadi disiplin itu sebenarnya miskonsepsi juga. Jadi disiplin itu bukan yang kita ketidaknyamanan. Jadi disiplin itu merupakan dari dalam diri kita. Kita lihat lagi Bu ya. Ini ada namanya disiplin positif.
Jadi kedisiplinan itu harusnya lahir dari dalam diri kita sendiri. Oh, aku mau sekolah nih, oh, aku mau ngajar nih. Bagaimana kita menemukan kedisiplinan itu pada siswa? Oh, saya mau sekolah, saya harus datang pagi. Karena masuk sekolah jam 7. Tidak ada sekolah yang maksudnya 7.15 semau-maunya. Kecuali ada ini ya, ada something lah. Terus siswanya, jadi disiplin itu harus lahir dari diri sendiri siswa dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi dia mengikuti peraturan itu adalah motivasi dalam dirinya sendiri. Contoh, tidak boleh rambut panjang. Ini anak cowok ya. Anak cewek tidak boleh kukunya seperti tanggai. Jadi apa? Disiplin. Disiplin diri. Jadi bukan untuk aku mau datang pagi nih biar guruku senang. Aku mau datang pagi nih biar aku dapat reward dari orang tua. Aku mau datang pagi nih biar aku nggak dihukum ambil sampah contohnya. Jadi bukan seperti itu yang maunya. Jadi disiplin itu adalah dari dalam diri kita. Nah, yang jadi tanggung jawab kita adalah sebagai guru, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik itu, motivasi dalam diri siswa. Dan ini sebenarnya tugas menjaga disiplin ini bukan hanya guru saja. Karena kita tahu siswa tidak selamanya di sekolah, ada juga di rumah. Jadi mencapai disiplin ini kita harus bekerja sama dengan orang tua. Makanya itulah fungsi wali kelas dan juga guru BP dengan wali kelas. Makanya wali kelas harus berkolaborasi dengan orang tua. Terus disiplin merupakan salah satu cara menetapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan. Pastinya ada Bapak Ibu masih kecil. Kalau juara dikasih sepeda, ya? Pasti ya? Karena saya juga mengalami waktu saya masih kecil. Kalau saya dulu saya mau beli ada tas zaman dulu ya, saya harus hafal ayat ini, ayat dulu. Saya hafalin mati-matian. Habis itu sudah dapat, yang lain nggak mau lagi. Itu berarti kita sudah mau mendapat sogokan. Jadi itu kalau bisa jangan kita membawa menjadi anak melakukan itu harus ada sogokan. Jadi bukan harus ancaman atau hukuman. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dalam mencapai disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal yang harus dicapai. Dan dalam apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia ingin dicapai setiap individu. Pasti semua punya cita-cita. Pasti semua senang nih. Pasti semuanya, oh mau nih saya seperti ini. Saya maunya seperti artis. Saya maunya seperti Raffi Ahmad. Semua saya juga mau seperti Raffi Ahmad. Jadi itu bagaimana kita mendapat nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kebajikan tersebut adalah lintas nilai kebajikan universal seperti dulu norma-norma. Jadi itu lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Tapi lebih kita kebanyakan ke agama. Karena nilai kebajikan kita adalah di agama. Karena kebanyakan kalau agamanya baik, pasti sikapnya juga baik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan setiap perilaku perubahan manusia memiliki satu tujuan. Jadi apapun tindakan kita pasti ada tujuannya. Saya juga hari ini melakukan ini pasti ada tujuan. Saya sangat terima kasih ya Bapak Ibu di hari ini pun masih mau menyempatkan diri datang di kegiatan saya. Terus mengenai keinginan ini, nilai-nilai kebajikan ini merupakan motivasi intrinsik yang terbangun. Jadi dalam diri kita sendiri. Oh saya mau seperti ini loh. Saya mau menjadi alim. Saya mau mengikuti peraturan atau kewajiban saya sebagai muslim. Itu kan mau keinginan kita sendiri. Ada yang memaksa kita mau sholat, mungkin di rumah orang tua yang memaksa mau sholat. Tapi harusnya itu sudah dari dalam diri sendiri. Seperti itu ya, disiplin itu dalam diri sendiri. Tidak ada lagi yang namanya dipaksa-paksa. Jadi nilai kebajikan untuk anak didik kita apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai nilai kebajikan itu yang tadi profil pelajar Pancasila. Mungkin udah apa lagu profil pelajar Pancasila dari kita. Jadi apa itu sih profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang tadi selalu dengan Allah. Terus mandiri. Mandiri itu bangun, contoh bangun pagi mungkin masih dibangunin. Tapi bapak-bapak nih dibangunin istrinya baru bangun. Seperti itu ya. Terus bernalar kritis. Jadi kita menunjukkan anak supaya dia bangun sendiri dan yang bernalar kritis biar di pembelajaran dia aktif. Terus berkebinekaan global. Maksud berkebinekaan global ini menghargailah
adat istiadat. Apalagi saya memang bukan orang sini, jadi saya menghargai adat istiadat daerah sini. Oh seperti ini loh adat istiadat daerah Batu Raja, beda dengan saya. Terus bergotong royong. Setiap apapun kalau dikerjakan bersama-sama pasti lebih ringan. Yang terakhir kreatif. Jadi kita menumbuhkan anak-anak kita itu biar lebih kreatif. Kreatif agar mereka bisa tumbuh untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, jadi juga motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, biasanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Pasti kita takut dapat hukuman ya. Kita juga guru nih, kalau telat takut apa? Oh takut dibawa kepala sekolah. Itu kan? Berarti itu kan sudah eksternal kan? Karena kita takut pada pimpinan kita. Siswa, oh takut nih, takut sama ibu guru. Mungkin dia takut pada pelajaran tertentu saja yang pertama, tapi ada guru lain dia tidak takut. Karena mungkin ibunya tidak marah. Jadi itu namanya motivasi eksternal. Terus untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, tadi saya sudah jelaskan sedikit-sedikit, sudah saya singgung. Mau dapat apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Tadi, oh saya dapat hadiah, reward. Saya juga kadang-kadang mengajar siapa yang bisa menjawab dia dapat coklat. Pasti anak-anak, oh saya mau menjaga, saya mau menjaga. Jadi seperti itu. Jadi itu sudah motivasi eksternal anak. Terus untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Kalau sudah dia berprinsip seperti itu, berarti itu sudah merupakan motivasi internal. Jadi motivasi atau tujuan dari inilah tujuan disiplin positif. Jadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik siswa itu. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai guru. Siswa kita bagaimana, jadi guru itu harus bagaimana menumbuhkannya. Itu motivasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuannya. Kita mau melakukan apapun itu pasti ada tujuannya. Contohnya anak-anak festival band. Dia senang kan? Karena kita sudah mengarahkan, sekolah kita sudah bagus, sudah mengarahkan yang festival band diarahkan. Mereka punya motivasi. Oh saya mau main band karena motivasi saya ingin menjadi juara. Tapi itu adalah motivasi dalam diri mereka. Karena walaupun mereka tidak menang, tapi mereka tetap latihan. Walaupun mereka tidak apa tetap. Jadi itu adalah motivasi internal. Anak-anak basket, latihan tidak ada paksaan, tapi mereka tetap latihan. Berarti mereka sudah tumbuh motivasi intrinsiknya. Terus nanti motivasi ada dua, ekstrinsik sama intrinsik. Kalau intrinsik ekstrinsik dari orang lain, kalau intrinsik itu dari dalam diri sendiri. Itu jadi motivasi. Terus ini konsep disiplin dengan intensitas gagal. Ternyata ada disiplin yang kita terapkan itu ada kegagalan. Apa sih ternyata kegagalannya? Saya mau ngomong lagi ya, bukan saya mengajar, karena juga kita sama-sama, ini adalah sharing kita. Di sini kita harus tahu dulu apa itu hukuman, apa itu sanksi atau konsekuensi, dan apa itu restitusi. Yang pertama hukuman. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contohnya, kadang kita ketemu anak, bajunya nggak dimasukin, langsung push up. Itu tidak terencana nih. Atau ada sampah, kalau ada sampahnya. Nah, jadi itu tidak terencana. Jadi anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi kalau dia ketemu kita nggak tahu apa yang terjadi. Oh kalau ketemu apa ini saya bakal suruh lari nih. Oh ketemu Ibu Eka nih bakal dicubit, biasanya gitu kan. Nah jadi seperti itu. Jadi anak itu tidak tahu hukumnya seperti apa. Terus bersifat satu arah. Jadi hukuman itu hanya untuk berpihak pada guru saja. Dia memberikan murid hanya menerima hukuman saja. Murid hanya menerima hukuman tanpa melalui satu kesepakatan. Jadi itu hukuman. Jadi tidak ada kesepakatan saja. Jadi tidak ada arahan dari gurunya sebelum dan sesudahnya. Jadi hukuman yang diberikan itu bisa berupa fisik, bisa psikis. Jadi fisik itu bisa misalnya kena push up. Fisik itu misalnya bisa dari kata-kata. Jadi murid disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata, itu hukuman. Kalau konsekuensi, ini bentuk disiplin yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disepakati oleh guru atau sekolah. Jadi sikap guru dalam konsekuensi senantiasa memonitor murid. Jadi melihat murid nih bagaimana sih hukumannya. Mungkin kita sudah ada di sekolah kita ada yang namanya buku apa namanya?
buku aturan ya, ada poin-poin. Nah itu mungkin satu sanksi, nah itu adalah sudah konsekuensi. Siswa melakukan lompat pagar, poinnya 10 kalau nggak salah. Siswa terlambat, poinnya 5. Tidak menggunakan apa-apa, itu sudah ada di sekolah kita. Itu sudah konsekuensi. Nah, terus restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses kolaborasi, mengajak murid berkolaborasi untuk mencari solusi atau masalah mereka dan mengajak murid berpikir tentang seperti apa mereka. Jadi apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka melakukan orang lain. Seperti itu ya untuk hukum sanksi dan restitusi. Selanjutnya ini saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya gini, saya tidak akan terlambat lagi. Kalau anak-anak telat sekolah di bulan pagar nih, kita tulis buku, bawa buku masing-masing. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali jika terlambat hadir di sekolah. Mungkin kita pernah ya upacara, ya anak sekali upacara, bawa motornya sendiri, main dorong. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker. Sekarang yang lagi hangat-hangat di sekolah kita tidak menggunakan dasi. Nah kan? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Belajar membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Kita banyak anak kita yang tidak menggunakan sepatu hitam. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJOK, pelajaran utas. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Ada konsekuensi, ada hukuman ya? Kita lihat kan jawabannya. Ternyata mencatat 100 kali itu ada hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman karena itu secara langsung. Terus murid minta push up itu hukuman. Mengganti kertas teman itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air itu konsekuensi. Murid disuruh tidur tidak mengenakan sepatu itu hukuman. Lari mengelilingi pelajaran lapangan basketnya double karena terlambat di pelajaran BJOK itu merupakan konsekuensi. Jadi di sini jadi apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Mungkin kita bingung ya Bapak Ibu ya. Kok ini bisa hukuman, ini bisa konsekuensi? Jadi perbedaan sini. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit bisa fisik atau mati ya. Kalau hati ada kata ya, untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu jangka waktunya pendek. Jadi anak itu merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Jadi konsekuensinya sudah dibuat secara teratur. Terus kalau hukuman itu paksaan. Jadi itu paksaannya. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kalau konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Anak belajar untuk membunyikan kesalahan. Kita banyak nih, saya juga banyak ketemu anak-anak. Lihat saya dari jauh sudah tidak pakai dasi, kita lurus, dia langsung belok ke kiri. Karena apa? Dia menghindar. Jadi seperti itu. Ada yang pakai sepatu putih, lihat kita dari jauh langsung lari ke sana, langsung balik awal lagi. Itu namanya dia takut hukuman, jadi dia menghindar. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau itu konsekuensi mematuhi aturan itu adalah satu konsekuensi. Terus kalau hukuman, anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Apalagi anak kita sudah dewasa semua. Karena anak yang dewasa itu agak susah ya, beda sekali dengan anak yang di bawah usia dewasa. Anak dewasa ini kalau dia sudah merasa tersinggung, biasanya akibatnya bisa fatal kalau sudah merasa tersinggung yang berlebihan. Kehilangan, kalau konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi dia merasa tidak nyaman sendiri. Oh, udah tidak nyaman nih. Apalagi anak itu sudah dewasa, dia sudah bisa berpikir. Jadi itu untuk konsekuensi. Selanjutnya sini dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih bisa dihukum oleh penghargaan? Penghargaan nih
yang ranking 1 dapat hadiah, itu penghargaan kan? Yang pinter dapat makan, nah itu penghargaan ya tuh. Jadi berarti pengaruhnya, kalau penghargaan itu pengaruhnya bisa jangka panjang dan bisa juga jangka pendek. Terus penghargaan dapat merusak hubungan. Kenapa? Karena kita hanya dekat dengan orang-orang itu saja, yang lainnya tidak. Terus penghargaan menghukum. Kenapa bisa menghukum? Oh, mereka hanya itu saja yang mau dikerjakan. Penghargaan menurun kualitas, jadi anak-anak tidak ada kreativitas lagi. Jadi dia penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dengan adanya penghargaan, anak-anak sudah motivasinya eksternal. Oh, saya bisa, saya mau juara, saya harus bisa mendapatkan motor misalnya. Saya mau disiplin, saya mau sekolah, tapi dengan orang tuanya janjinya harus ada motor. Banyak anak kita seperti itu. Karena ada beberapa kasus anak yang seperti itu. Sudah diberikan orang tuanya motor, tapi masih tidak disiplin. Karena dia hanya disiplin di awal untuk mengambil motor ini. Jadi itu penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Terus ini contohnya, dihukum oleh penghargaan. Jadi contoh, salah satu contoh dari guru SD. Jadi Ibu Anas ini dia guru kelas 2 SD. Dia dapat masalah, siswanya itu tidak tertib. Anak SD Bapak Ibu tahu kan, kalau masuk kelas gimana? Rebutan. Duluan, bukan anak SD, anak kita yang sudah SMK aja kadang masih rebutan. Jadi mereka sering rebutannya tidak antri di depan kelas. Contohnya kalau kita didatangkan adalah pada saat pulang sekolah, anak-anak duluan sudah naik ke atas. Dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Jadi ini mengganggu proses pembelajaran Ibu Anas. Dan pada saat beliau seperti itu, Ibu Anas sibuk menenangkan muridnya. Jadi bagaimana dia menenangkan muridnya? Dengan waktu cukup yang lama, Ibu Anas berpikir cepat. Jadi siapa yang menggunakan stiker bintang? Kalau anak kita SMK di stiker bintang, masih mau nggak anak SMK di stiker bintang? Nggak mau lagi, malu jadi stiker bintang ya. Jadi Ibu Anas ini mengiming-imingkan siswanya bahwa siapa yang dapat berdiri lurus nih harus nanti dapat pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Mungkin kalau anak SD bisa, kalau anak SMK nggak bisa lagi kan. Nah, jadi ini contoh ya, kita kasih contoh. Jadi sebagian besar murid menyambutnya tantangan tersebut dengan rapi. Jadi mereka ingin dapat bintang dari Bu Anas tadi, rapi. Tapi apa masalahnya? Ketika Bu Anas tidak masuk sekolah, digantikan oleh Bapak Heru. Kan Bapak Heru ini nggak tahu nih gimana nih Bu Anas mengajar kelasnya. Dan ternyata pada saat habis istirahat, anak-anak tuh, oh Bu Anas nggak ada, balik lagi ke asal. Mereka ribut lagi. Berarti itu motivasi anaknya, motivasinya dari apa? Eksternal. Jadi dia menilai eksternal, bukan internal. Dia hanya termotivasi dari apa? Dari stiker bintangnya tadi. Jadi inilah yang dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak semuanya positif. Jadi makanya dihukum oleh penghargaan. Kita juga sering di rumah, anak kita hanya mau belajar kalau ada makanan, mau ikut kegiatan kalau ada makanan, banyak seperti itu. Itu sudah menghukum ya. Karena itu kejadian di kami nih. Kalau mau apa-apa, mau makanan dulu. Jadi itu contoh dari dihukum oleh penghargaan. Kita lagi. Jadi bagaimana bentuk kita menghargai anak, apresiasi anak itu bagaimana? Jadi untuk memasuk pengakuan itu perlu diingat beberapa hal ya Bapak Ibu. Beri pengakuan secara khusus. Kalau kita mau ngomong khusus, panggilkan ya anaknya. Oh, kamu udah juara. Kenapa kita lakukan seperti itu? Biar tidak kita merusak hubungan dengan teman-temannya. Tapi kalau mau sekali-sekali nggak apa-apa ya. Terus memberi pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Contohnya, misalnya, Vira cantik sekali, tapi yang lain juga lebih cantik. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu bisa bergantian. Jadi apresiasi itu bisa dalam kata-kata, bisa juga dalam perbuatan ya. Jadi itu tidak harus barang. Terus beri pengakuan secara konsisten. Baru kita harus tahu siswa itu. Misalnya, kenapa hari ini kamu nggak belajar? Jadi seperti itu harus konsisten mengenai. Terus fokus pada proses. Bagaimana sih proses kegiatan mereka? Selanjutnya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan ya. Pembukaan. Kemarin saya perhatikan, contohnya misalnya gini nih ya. Kemarin saya contohnya anak saya contohnya. Ini Sasa, kemarin saya perhatikan kamu
masuk, kenapa? Gitu. Jadi ngomongnya lemah lembut, kalau bisa anak kita lemah lembut. Nah nilai keduanya rasa empati. Jadi ternyata guru itu empati. Contoh anak, apalagi anak kita udah dewasa ya. Kalau kita memberi satu sedikit saja seperti itu, dia merasa oh ibu ini perhatian sekali sama saya. Baper lah istilahnya. Jadi ada betul baper. Ini baper. Bapak apalagi bapak Zamin ini masih jangan ya baper dia baperan. Terus itu ada pembukaannya saya menghargai. Kalau baper gimana ya? Jadi kita nggak apa-apa baper bapak ibu ya. Jadi baper sama anak-anak itu nggak apa, biar anak-anak baper. Cuman bapernya karena kan sudah ibu. Tapi kalau bapak yang jangan baper sama anak-anak. Anak pas 12 nanti bapernya lain. Bapak itu naksir bersama saya. Seperti itu ya, dan dia perhatian istilahnya. Jadi merasa empati. Jadi situasinya seperti itu ya. Jadi pada saat kita menolong murid seperti itu untuk nilai kebajikan situasi. Terus pembukaan itu saya menghargai. Bagaimana sih kepedulian kita? Bentuknya pada saat membantu teman di tugas kelompok. Mungkin anak kita biasa tugas kelompok, tapi kebanyakan ini yang ngerjain itu aja. Yang lain yang ngerjain tugas kelompok, saya mau selalu dengan ini. Kenapa? Ternyata yang ngerjainnya yang A, yang lain yang ngerjain. Nah itu disitu harus kita kepedulian kita bagaimana. Terus pembukaan terima kasih, dan itu ada nilai kebajikan dan tanggung jawab. Jadi kita biasakan anak kita nih pada saat apapun kita walaupun sama anak kita harus mengucapkan terima kasih. Jadi kita harus juga membiasakan pada anak didik kita bahwa setiap apapun tindakan harus ucapkan terima kasih dan tidak ada terima kasih. Jadi kita untuk rasa tanggung jawab ini. Terima kasih ya anak sudah memungut sampah. Terima kasih ya sudah nyapu. Jadi ada terima kasih ya. Nanti lama-lama tidak dapat bilang ibu terima kasih. Terima kasih Bu ya, jadi seperti itu ya. Jadi itu contoh pengakuan atau apresiasi ya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah restitusi. Mungkin ini satu kalimat yang baru. Saya juga merasa baru saat pertama sekali menjadi calon guru penggerak ini, restitusi. Apa sih restitusi? Kalau nilai kebajikan itu biasa. Tapi kalau restitusi, apa sih restitusi? Nah ternyata restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada prosesnya. Jangan kita selalu marah-marah. Sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak itu bisa telah membuat kesalahan, kita buat kondisinya memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi. Yang tadi solusi itu win-win. Jadi harus solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir orang seperti apa yang mereka inginkan. Mereka ingin seperti apa? Oh saya mau jadi anak yang kreatif. Saya ingin jadi anak yang bertanggung jawab. Jadi kita harus mengarahkan ke mereka ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena bagaimana orang lain memperlakukan kita tergantung kita memperlakukan orang lain. Jadi itu adalah restitusi. Dan restitusi ini akan kita jalankan kepada siswa kita. Soalnya kita dengan siswa, nanti siswa dengan siswa. Kalau sudah semuanya melakukan itu, maka budaya positif di sekolah kita akan berlangsung ya, akan berjalan. Nah ini identitas gagal tadi. Ternyata hukuman itu adalah identitas yang gagal. Kita menghukum siswa, saya juga baru tahu ya Bapak Ibu ya. Ternyata salah loh kita selama melakukan. Identitas gagal itu hukuman itu adalah hukuman. Ternyata dia gagal menciptakan disiplin. Yang sukses itu yang mana? Yang sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Contohnya ini, karena apa? Sesuatu menyakitkan harus terjadi. Jadi anak telah merasa tersakiti. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman, jadi murid merasa tidak nyaman, itu dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin saya juga pernah. Ini mungkin dari saya juga ya. Saya pernah dulu saya dihukum nih, cuma gara-gara saya waktu dihukum. Mungkin zaman sekarang beda ya Bapak Ibu ya. Kita zaman dulu kalau kita nggak hafal, kali-kali hukuman guru matematika kita langsung pakai rotan. Itu biasa di kita dulu zaman dulu. Kalau anak sekarang mana bisa kita yang dapat hukuman dari bapaknya, dan apa polisi kita. Jadi itu. Jadi bedanya ya. Jadi hukuman itu dalam jangka sekarang masih teringat. Jadi kadang-kadang saya tuh ada traumatis dikit kalau lihat yang namanya bangku sudah panjang, padahal ingat zaman kecil. Ingat waktu zaman SD. Makanya saya selalu lakukan untuk menghafal dulu kali-kali pagi karena takut oleh guru tersebut. Kalau nggak hafal,
siap tanam. Nah, jadi itu hukuman. Ternyata itu memang dalam jangka waktu yang panjang. Saya sudah berapa umur masih ingat mengenai itu. Terus korban mendapatkan keadilan, itu hukumannya. Murid akan tersakiti. Jadi dihukum ini merasa tersakiti. Terus perilaku pasif agresif itu meningkat. Anak-anak lebih, kalau sekarang anak-anak melawan. Kalau dulu kita nggak mungkin melawan, dihukum guru diam. Kalau sekarang pinterlah anak kita ngomong. Kita ngomong A, anak kita A, B, C sampai Z. Itu karena kodrat zaman tadi Bapak Ibu ya. Terus sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid tidak takut sebenarnya. Berperilaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi di sekolah saja mereka seperti itu, di luar enggak. Makanya kita kebanyakan ada yang di sekolah manut, nggak tanya di luar borong langsung. Mereka di luar di sekolah nggak merokok, di luar belum ganti baju sudah semuanya merokok. Terus ada peraturan adalah kamu harus, biasakan kita guru, kamu tuh harusnya gini. Saya juga sama anak saya gitu. Kamu tuh harusnya belajar gini. Nah, itu jadi hukuman. Terus murid atau anak itu membenci peraturan. Jadi anak membenci peraturan, dia nggak mau ada peraturan. Semuanya mau bebas. Tapi kalau identitas sukses atau disiplin, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi anak kasih pilihan nih. Kalau dia melakukan kesalahan, dikasih suatu pilihan. Terus tidak nyamannya murid dalam waktu pendek. Kalau restitusi dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak bisa memilih. Jadi anak berpikirnya dari kritis. Karena pakai kehidupan ke depan. Kita mau, apalagi anak SMK, anak SMA itu kita sudah mempersiapkan anak kita untuk kehidupan nyata. Untuk menyatakan itu lebih susah ya, kehidupan nyata. Terus korban bisa diabaikan. Kalau restitusi korban dapat mengganti. Oh, saya dapat mengganti seperti ini. Murid akan dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi murid masih dia menjadi penguatan. Kalau konsekuensi di situ penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi karena win to win dia masalahnya terpecahkan. Jadi kita tahu kenapa anak itu tidak mau datang pagi. Alasannya kenapa? Maka kita harus dengan orang tua seperti itu ya. Memerlukan, kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan survei terus menerus dari guru. Kayak kita lihat nih, kita ada buku poin survei kan kita, anak ini, anak ini sudah ada belum? Kayak seperti saya, anak-anak saya di wanita saya namanya Yusuf. Soalnya saya perhatikan dia. Oh dia sudah segini, itu jadi perhatian. Namanya konsekuensi, jadi selalu kita perhatikan. Tapi kalau di restitusi, murid itu belajar tanggung jawab sendiri. Kita bersyukur masih ada anak kita yang bisa seperti itu. Terus kalau konsekuensi lagi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Jadi mereka sudah mulai sih penerapan masyarakat ini seperti ini. Terus kalau restitusi itu muridnya belajar bertanggung jawab. Jadi mereka bertanggung jawab dengan perilaku mereka. Oh saya datang terlambat, saya bertanggung jawab. Oh saya tidak bertanggung jawab pada diri saya sendiri, seperti itu ya. Terus kalau di konsekuensi, apa sih peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Tapi kalau di restitusi, apa kamu yakin? Apa kamu lakukan untuk memperbaiki? Jadi yang dia lakukan itu benar nggak bakal ingin memperbaiki masalah? Itu contoh dari restitusi. Terus kalau konsekuensi itu dia muridnya untuk menghormati peraturan. Tapi kalau di restitusi, murid menghormati dirinya. Jadi dia menghormati dirinya. Jadi kita tuh menghormati itu bukan hanya pada orang lain, tapi diri kita sendiri. Jadi kita sebagai guru harus menghormati diri kita. Bagaimana kita mengarahkan murid biar dia menghormati dirinya dulu, baru dia menghormati orang lain. Kalau dia tidak menghormati orang lain, berarti dia tidak menghormati dirinya. Jadi seperti itu. Jadi di sini, jadi kalau identitas gagal itu adalah hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu masih netral, tapi yang positif adalah restitusi. Nah, bagaimana kita menjalankan restitusi kepada siswa kita? Apakah kita mampu? Nah, disinilah usaha kita. Di sini kita mau belajar. Baik, itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah dari budaya positif, bagian dari budaya positif. Mengapa kita tidak peraturan saja, tapi mengapa harus keyakinan? Jadi kita memiliki peraturan. Contoh, kenapa sih kita pakai helm?
Bener Pak ya, biar keselamatan. Nggak ada nih yang maksa kita pakai helm, kecuali ketemu polisi ya. Kalau ketemu polisi dan pakai helm, print ya jangan dulu. Sekarang tilang elektronik semuanya. Sekarang sudah tilang elektronik. Itu tilang elektronik berarti meyakinkan kita. Nggak ada lagi polisi, tilang elektronik semuanya. Jadi masyarakat Indonesia itu harus memiliki keyakinan. Makanya itu ada tilang elektronik sekarang ya. Jadi mengapa kita harus menggunakan helm? Berarti itu harus yakin kita. Kalau kita menggunakan helm, pertama itu untuk keselamatan. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M di pada zaman COVID? Harus pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kenapa harus seperti itu? Untuk menjaga kesehatan. Karena kita tahu dulu yang beberapa tahun yang lalu COVID banyak yang meninggal. Semuanya nggak mau nih meninggal cepat, ya? Karena dosa saya nggak mau. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena kalau kita terlambat, kita sudah ketinggalan materi itu. Jadi untuk mendukung ini merupakan keyakinan ini kita buat keyakinan kelas ini untuk mendukung motivasi intrinsik siswa. Karena tidak mungkin kita siswa itu satu-satu kita panggil. Jadi kita membuat keyakinan kelas. Jadi ada serangkaian peraturan yang harus kita buat. Jadi kami kemarin sudah membuat keyakinan kelas di kelas saya sebagai wali kelas. Saya harap Bapak Ibu wali kelas nanti membuat juga untuk kelasnya. Jadi setiap kelas itu ada keyakinan kelas. Jadi saya membuat keyakinan kelas DPIB 2 dan saya sudah meminta dari Bapak Bapak sebagai wali kesiswaan. Apa langkahnya dalam membuat keyakinan kelas? Langkah yang pertama yaitu kita sebagai guru mensosialisasikan kepada siswa bagaimana keyakinan kelas. Jadi siswa bercurah pendapat tentang apa yang peraturan kelas. Siswa bergantian menempelkan nanti data peraturan kelas apa yang diinginkan. Guru dan siswa bersama meninjau curah pendapat, mengelompokkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang nanti di peraturan di kelasnya. Keyakinan kelas yang sudah disepakati ditempel di dinding kelas. Berikut adalah sedikit video pembuatan saya dari kelas DPIB 2. Kelas kita yang memimpin senam. Setelah senam inti senam jantungnya, baru kelas kita yang maju. Saya minta nanti ada 3 cewek, ada 3 cowok. Kalau cewek mau di semua boleh. Jadi ada perwakilan dari kelas kita 10 DPIB 2. Nah, ada baiknya untuk hari ini karena tadi pagi kita sudah absen di senam, siapa yang tidak masuk. Jadi ada Sasa sama Gilang, sama Joser ya. Joser terus lagi. Jadi ada 2 yang tidak masuk, tidak hadir. Hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Karena ini di awal tahun semester baru, semester genap, jadi kita harus berubah. Karena semester genap ini adalah menentukan nanti kita mau kenaikan kelas. Jadi kita juga harus mengubah sikap kita. Apa itu keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu, siapa yang sudah tahu keyakinan kelas? Apa itu yakin? Percaya diri. Nah, jadi yakin, percaya diri. Berarti keyakinan kelas adalah kelas kita harus percaya diri. Berarti yang di dalam kelas ini semuanya percaya diri. Tapi percaya dirinya yang positif atau yang negatif? Positif. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita buat adalah berdasarkan kesepakatan siswa, siswi, dan guru di kelas 10 DPIB. Jadi hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Kelas yang mana yang kita inginkan? Seperti apa kelas kita inginkan? Sikap dengan teman-teman yang seperti apa? Sikap dengan guru seperti apa? Nah, untuk hari ini Ibu akan membagikan satu kertas ini yang namanya disediakan. Nanti setelah kalian menulis di sini, kalian ingin seperti apa sih kelasnya? Ingin teman seperti apa sih? Nah, jadi kita menulis di kertas kita mau seperti apa. Nanti kita tempel di sini ya. Setelah kita tempel, baru kita diskusikan lagi mana yang paling banyak. Ini satu, minta tolong dulu sih.
Ini bagi kawan-kawan yang di belakang. Yang ini bagikan ya semuanya. Satu orang, satu orang satu. Ini mungkin. Oke. Tinggal. Kami masuk oke. Nah. Silakan di apa yang mau dituliskan, Silakan. Silakan ditulis. Tulis yang kemarin apa kita keyakinan kelas kalian mau seperti apa? Mau keinginan kalian seperti apa gitu? Silakan ditulis. Hah? Boleh? Mau tulis nama atau enggak? Tulis. Jadi kalau yang mau tulis nama silakan. Kalau yang juga tidak apa? Karena prinsipnya kita membuat satu kesepakatan. Nanti kesepakatan ini kita sama-sama dijalankan. Karena itu sudah bersama-sama. Gimana? Sudah selesai? Tunggu bentar. Mau dikreasi dulu. Boleh. Mau dikasih gambar-gambar boleh itu kan? Apa yang kalian inginkan? Lalu terlalu menafik. Apa nih bukan terlambat never. Anak-anak, jika kalian sudah selesai menulis apa yang kalian inginkan dan apa kalian inginkan semuanya, silakan yang sudah selesai tempelkan kertasnya di depan sini. Ayo silakan, yang sudah selesai. Yang sudah menempel untuk kembali ya. Tidak boleh. Lucu. Aku nilai tinggi telah. Sometimes Tapi kan apa nih? stop begini orang beli. Sini salah pelu. Bully kau tuh. Bully kau tuh. Sini kita lewat pink. Terlalu jauh. Semua sudah menempel di depan. Verdi sudah? Kita akan lihat di sini kalian sudah mencurahkan pendapat kalian semuanya. Jadi kita akan mengambil. Ibu minta tolong satu siapa yang mau nulis ke depan. Karena kita akan mengambil kesimpulan. Siapa satu?
Berarti yang pertama apa? Harus bekerja sama membersihkan kelas. Jadi kalau bekerja sama membersihkan kelas, apa arti kebersihan kelas itu? Tidak mencoret, terus membuat pada tempatnya. Jadi bekerja sama membersihkan atau membersihkan atau menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Terus ini apa ini? Tidak datang terlambat ke sekolah dan berdoa. Terus apa lagi? Tidak datang terlambat berdoa. Tidak datang terlambat. Ini sama tadi. Tidak datang terlambat. Tidak datang terlambat. Jadi apa? Siapa yang sering terlambat? Ayo. Yang sering Elga Tama. Kalau kelasnya kalau kita lagi belajar ada kawan yang terlambat, enak nggak? Jadi tidak boleh datang terlambat. Datang terlambat itu artinya apa? Tepat waktu. Tepat waktu berarti disiplin. Tidak boleh datang terlambat atau tepat waktu. Tepat waktu juga bukan jam pertama karena kita pastikan sekolah kita adalah moving class. Jadi kalau sudah jadi pindah ruangan satu ke ruangan lainnya juga harus tepat waktu. Jangan kemana dulu? Benar, tidak boleh datang terlambat, boleh tepat waktu. Lagi nih. Terus tadi ada yang berdoa, berarti apa? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Biasa kita berdoanya apa? Ayo, kalau pagi awal sebelum belajar kita berdoa apa? Itu kalau sebelum. Kalau setelah mulanya? Jadi semuanya sudah hafal kan? Siapa yang belum hafal doa ini? Seni berdoa sesuai ya, Seni ya. Jadi Seni jangan ikut-ikutan karena itu adalah kepercayaan. Terus kita lihat lagi ini sudah menjaga sopan santun. Mana menjaga sopan santun? Bertemu guru memberi salam sopan nggak? Ini terus apa lagi? Saya ingin punya kelas bersih sama ini juga bekerja sama. Nah ini sama. Bertemu guru memberi salam. Siapa yang bertemu guru tidak memberi salam? Andre. Atau berarti semuanya nanti bertemu guru. Berarti yang keempat bertemu guru harus memberi salam. Baik guru yang mengajar maupun yang tidak mengajar. Karena guru kita sangat banyak nggak? Jangan mentang-mentang gurunya nggak ngajar langsung lari, tidak salim. Jadi ada kalau ada guru. Jadi itu. Terus yang ke mana lagi nih? Berperilaku sopan dan menghargai teman. Ini sama berperilaku sopan. Tidak membuli, stop bullying. Nah, ayo berhenti. Gimana? Bullying itu tidak boleh dalam bahasa maupun kondisi. Jadi kalau bahasa itu bullying. Jadi bullying itu bahasa kita boleh terus harus apa? Tidak boleh membuli. Sudah paham tentang bullying? Paham. Jadi walaupun memberikan fisik itu tidak boleh. Terus apa lagi ini? Menjaga taman. Ini ada yang tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Siapa yang sering tidur di kelas? Ayo. Jadi gimana? Karena kita sekolahnya sampai sore, berarti tidak boleh tidur. Nanti kalau gurunya belum datang,
mengerjakan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas aktif belajar. Berarti sering belajar gak aktif ya? Gimana? Aktif dalam pelajaran dan mengerjakan tugas tepat waktu. Siapa yang belum selesai tugasnya dengan Ingrid? Andrea, mana Andrea? Nah, jadi satu lagi. Ferdi, karena ibu wali kelas yang ada laporan tuh. Berarti Andrea kerjaan tuh kan? Jadi apa? Harus mengerjakan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Menjaga sudah semua. Ini punya apa nih? Siapa ini? Menggunakan seragam sesuai. Nah, siapa yang ada itu sesuai? Terus ini seragam lengkap dengan atribut. Berarti yang terakhir apa? Menggunakan seragam lengkap dengan atribut. Kalau lengkap dengan atribut berarti pakai dasi. Kalau di dalam kelas boleh nggak pakai topi? Terus sepatu. Jadi menggunakan atribut lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Menggunakan seragam dan atribut lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Aku mau tanya nih, kalau sesuai dengan peraturan sekolah, Senin pakai baju apa? Mas? Topi dari pelajaran sama? Hari Selasa? Ada pelajaran praktek nggak? Olahraga hanya pada jam olahraga. Ikuti aku. Hari Rabu? Hari Kamis? Hari Jumat? Sesuai dengan kegiatan kita. Karena kegiatan kita hari Jumat ada pramuka, ada rohis, karena hari ini kebetulan kita bisa. Terima kasih Nanda untuk membacanya. Coba yang cewek nih, bacakan apa saja kesepakatan kita. Coba di sini, bacakan di sini. Itu udah saya di depan, ini tulisannya. Bekerja sama membersihkan kelas. 2. Tidak boleh datang terlambat. 3. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. 4. Bertemu guru harus memberi salam atau salim. 3. Tidak boleh membuli teman. 4. Tidak boleh tidur di kelas. Aktif dalam belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu. Menggunakan seragam dan atribut lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, bagaimana? Masih ada yang mau ditambahkan atau ada yang menurut kalian harus diperbaiki nih kata-katanya? Apa kira-kira? Banyak, Bu. Gimana? Banyak. Apa? Bagaimana, Bu? Aku sudah setuju, aku? Setuju. Ferdi? Setuju? Setuju. Elga Rama setuju? Mana Elga? Elga sama setuju. Berarti mana Elga? Tidak boleh datang terlambat. Dan tidak boleh tidur? Jadi kalau sudah setuju, kita oke kan? Oke, Kak. Oke, kita ketuk palu ya. Oke, setuju bakal menjalankan apa yang kita sepakati untuk keyakinan kelas kita. Setuju? Setuju. Oke, ini hari ini kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas itu akan kita jalani. Karena ini akan menimbulkan nanti kalian kalau sudah mengerjakan ini sesuai dengan yang kita sepakati, kalian akan disiplin secara sendiri. Oke, selesai. Selanjutnya kita akan sama-sama memindahkan yang kita tulis ini di dalam satu karton. Nanti kita tempel di kelas. Jadi ingatkan temannya jika ada yang tidak sekolah. Jadi hari ini kita ada kelompok sebentar, satu kelas, kita sama-sama menuliskannya. Siapa yang menulis tetap ada.
setelah kita menulis, mungkin saya baca begitu apa ya. Setelah menulis di sini adalah ringkasan dari kita membuat keyakinan keras. Ternyata anak-anak di kelas 10 DPIB 2 itu dia mau bekerja sama membersihkan kelas. Jadi pada saat membersihkan kelas mereka harus bekerjasama, tidak boleh datang terlambat. Karena saya tanya kenapa tidak boleh datang terlambat? Karena kalau ada yang terlambat itu mengganggu bu, sebenarnya seperti itu. Terus berdoa sebelum dan sudah belajar, itu sudah keyakinan kita harus berdoa. Bertemu guru harus memberi salim. Karena kita yakin anak kita sekarang kalau kita nggak mengajar mereka, nggak mungkin kita bersalim sama kita, nggak mungkin akan salah. Jadi itu keyakinan kelas mereka. Jadi saya sudah juga memohon kepada mereka, semuanya harus salah walaupun guru tersebut tidak mengajari kalian. Terus tidak boleh membuli teman. Di sini anak kita tidak boleh membuli teman. Ya. Kenapa mereka tidak boleh membuli teman? Karena kalau mereka membuli teman, jadi temannya kalau begitu mereka kasihan temannya. Karena kita bisa membuli. Tidak boleh tidur di kelas. Jadi anak tidak boleh tidur di kelas dan tidak boleh. Kenapa tidak boleh tidur di kelas? Karena kalau tidak boleh tidur di kelas tidak enak ya. Karena kalau kita jam sore, tidak boleh terus aktif dalam pembelajaran dan mengerjakan tugas tepat waktu. Itu harus tepat waktu. Terus menggunakan seragam dan atribut lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Karena kadang ada di kelasnya tidak menggunakan seragam. Orang menggunakan seragam pramuka dia pakai muslim. Itu kelasnya. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang mereka lakukan. Ini jadi budaya positif itu diawali dari peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan kelas, baru adanya budaya positif. Itu untuk budaya positif ya. Ini peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apa sih peraturannya? Kembalikan buku ke semula atau ke tempatnya. Itu merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir tepat waktu sebelum 15 menit pelajaran, berarti itu menghormati orang lain atau berkepentingan dengan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain dan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini maju depan bergiliran, itu berarti menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker itu kesehatan, jangan berlari di koridor. Itu merupakan keselamatan. Nah itulah Bapak Ibu keyakinan kelas dan saya harap nanti Bapak Ibu juga membuat keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan kita juga namanya kebutuhan dasar. Bapak Ibu kita akan lanjutkan ke materi yang keempat, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setelah kita tahu tadi apa teori motivasi dan lainnya, dari itu ada namanya kebutuhan dasar manusia. Karena setiap manusia itu ada pasti ada kebutuhan. Jadi dari kebutuhan itu anak-anak bisa kita lihat dari sisi anak-anak. Dengan kebutuhan ini kita tahu, makanya kita guru itu harus tahu karakteristik anak. Karena setiap anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Kita lihat di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Semua pasti bertahan hidup. Lapar, makan. Karena anak kita kalau kadang-kadang kita mengajar di jam rawan, pasti ada yang, ibu permisi ya, mau makan, boleh nggak bu? Kalau kita nggak boleh kan, kasihan juga kan, ada baliknya sekolah sendiri. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Setiap orang itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penguasaan. Penguasaan ini seperti, oh saya ini yang berkuasa. Terus ada kebebasan, anak-anak di sini selalu bebas. Karena setiap orang punya kebebasan. Dan ada kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini saya tidak banyak menjelaskan kebutuhan dasar manusia. Kita lihat sampai dari kasus. Jadi ada kasus Bu Mary ini. Bu Mary ini dia guru kelas 2 di SD. Dia bingung nih menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya. Namanya Rahman. Beberapa kelasnya datang pada Bu Mary mengeluh. Ternyata Rahman ini sering meminta bekal. Gila, sebenarnya ini bisa untuk anak kita juga ya, karena anak kita juga membawa bekal. Saya mau membuat kasus ini sebenarnya untuk kasus anak-anak kita, tapi kayaknya nggak enak sih ya. Nah jadi ada yang meminta bekal nih, temannya bawa bekal semuanya dimintain. Jadi si Rahman itu, Rahman itu minta bekal. Jadi bekal makan siang kalau itu selalu diminta.
terus jangan paksakan pula. Kalau kita di sini kalau ada mencoba penolong, sering kan seperti itu kan. Jadi untuk menghadapi ini, Bu Mary itu apa yang harus dilakukan Bu Mary? Dan menurut kita kira-kira apa sih alasan Rahman melakukan itu? Jadi kita sebagai guru itu kita harus tahu apa yang kenapa Rahman itu melakukan itu. Kita nggak bisa langsung marah sama dia. Kita harus telusuri dulu kenapa dia melakukan itu. Nah, disinilah kita harus memanggil orang tua ya. Orang tua itu makanya kerjasama guru sama orang tua itu harus benar-benar oke lah. Kalau nggak oke susah. Apalagi orang tua yang tidak mau kerjasama. Karena orang tua itu harus tahu sama sekali ya. Misalnya nggak boleh nggak tahu. Dan ternyata pada kasus ini berdasarkan konteks penerapan disiplin positif. Jadi ibu guru itu harusnya mencari tahu dulu kenapa alasan Rahman melakukan tindakan tersebut dan apa kebutuhan yang sedang berusaha Rahman penuhi. Karena setiap orang itu pasti ingin memenuhi kebutuhannya. Yang pertama itu Rahman itu pasti lapar kan kalau dia minta sama temannya. Pasti lapar dan satu-satu temannya minta ini. Kalau orang 5 dari Maswa, kalau 10, nggak kenyang dia. Malah dia yang kenyang daripada temannya. Ternyata dia ini tidak membawa bekal, berarti dia bertahan hidup. Kayak kita selalu berpikir, oh mungkin dia ini nggak bawa bekal nih, makanya minta sama temannya. Terus yang kedua, dia sebelum melakukan itu ternyata Rahman tuh ingin diperhatikan. Dengan demikian teman-temannya memperhatikan Rahman. Kan dia berlari di sana. Pasti yang Rahman jangan nanti jangan Rahman. Jangan. Jadi semuanya memperhatikan Rahman. Ternyata Rahman itu butuh kasih sayang. Terus yang ketiga, Rahman menjadi hebat. Oh, gua hebat nih, bisa jadi ya. Gua hebat nih, kawan takut nih sama gua. Bisa jadi kan? Sebab takut, dia bisa ngomong kayak gini. Dia yang punya bonasi nih, tapi gua kenyang nih karena teman-teman takut sama saya. Dia bisa seperti itu. Itu berarti dia keinginannya adalah penguasaan. Terus yang ketiga, yang keempat nih, Rahman bosan, bisa jadi Rahman tuh bawa bekal, tapi yang dikasih orang tuanya itu saja. Karena tiap hari orangnya keluar terus, kan lama-lama dia bosan. Nah, mungkin dia mau ganti. Dia temennya lakunya ayam, lakunya ikan, lakunya cumi, belum juga mau cicip nih, bisa seperti itu. Jadi dia bebas. Terus yang ketiga itu, Rahman tuh iseng nih sama temannya. Dia nggak ada, dia kenyang, tapi dia iseng aja, seneng ganggu. Berarti dia senang dan temannya kesal. Nah, disitulah kita sebagai guru tuh harus bagaimana sih biar siswa tersebut kita tahu. Nah, di sini kita harus mengenali kebutuhan dan kita harus juga mengetahui bagaimana kita mengenal karakteristik anak. Setiap anak itu pasti memiliki karakteristik berbeda. Sama kita juga guru karakteristik kita beda. Saya nih dengan Bu Warni nggak mungkin sama karakter saya. Kita mana-mana juga nggak mungkin sama. Jadi itu ya. Jadi kita harus mengenal dulu karakter siswa. Kemudian yang kelima, ini ada namanya posisi kontrol. Nah, jadi 5 posisi kontrol guru ini yang paling sebenarnya inti dari budaya positif itu. Kontrol guru, kita ini guru seperti apa sih? Mungkin kita sudah tahu ya, karena kita nggak bisa kan menilai diri kita, pasti orang lain yang menilai diri kita. Di sini posisi kontrol guru yang pertama itu, ternyata guru itu ada 5 posisi. Yang pertama itu penghukum, terus pembuat rasa bersalah, teman, ada yang pemantau, ada yang manajer. Kalau penghukum mungkin kita sudah tahu nih. Siswa juga tidak tahu bapak itu menghukum terus. Kalau ada bapak itu lari, karena bapak itu selalu menghukum. Atau ibu itu menghukum. Jadi itu posisi kontrol guru ya, ada 5 posisi. Dan bagaimana posisi yang 5 posisi kontrol itu? Jadi 5 posisi kontrol ini ada 2 yang identitas gagal, ada 2 berhasil atau sukses, tapi ada yang berhasil. Kontrol dalam diri dan kontrol dari luar. Penghukum itu kontrol dari luar. Guru selalu berbuat kalau menghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi guru suruh menyindir itu guru penghukum. Saya juga penghukum sebenarnya, saya penghukum ya. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, nanti kamu kena hukum, nanti kamu dapat ini. Itu namanya gurunya penghukum. Terus guru juga di sini hasilnya apa? Siswa biasanya berontak. Siswa lebih berontak, menyalahkan orang lain. Biasanya anak sering berbohong. Jadi menidurkan kebohongan pada anak. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas apa sih? Murid meletakkan guru di luar dunia kualitasnya. Terus murid itu sering berkata,
aja lah. Baliknya ibu tuh marah-marah. Biasa kan seperti itu. Nggak pakai baju olahraga, biar keluar waktu marah-marah sudah selesai. Lari bahaya aku palingan. Itu biasanya seperti itu. Terus dampak paling murid, biasanya anak itu selalu mengulang kesalahan. Kita tahu dari awal. Biasanya yang terlambat itu saja. Kenapa itu saja? Karena kita selalu mengukur. Terus membuat rasa bersalah. Ini berceramah dan mengatakan seharusnya ibu ini kecewa loh. Itu sudah kamu tuh kok gini. Terus kamu harusnya sudah tahu ibu salah. Ibu ini lelah. Itu namanya membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa, oh saya ini bersalah sama ibu. Itu membuat rasa bersalah. Terus membunyikan, banyak menyembunyikan ya. Membunyikan terus dia banyak berbohong sama atau. Terus murid mengatakan guru di atas dunia berkualitas. Terus selalu ngomong, maafkan ya bu, maaf ya bu. Terus seperti itu. Dia hanya ngomong di mulutnya saja minta maaf, tetapi tidak ada dalam diri untuk merubah dirinya. Itu membuat rasa bersalah. Terus ada murid yang merasa rendah hati. Jadi dampaknya murid itu jadi serasa rendah hati. Itu kalau membuat rasa bersalah dan menghukum. Kita lihat bagaimana teman dan pemantau. Kalau teman itu membuat alasan untuk muridnya. Jadi guru dibuat alasan, ayo kerja nanti kita buat TikTok, kita kerjakan nanti kita makan. Nah itu guru seperti teman. Karena paling kita ngajar SMK guru punya seperti teman. Terus ayo lakukan demi ibu. Itu kata-kata gurunya. Terus kita kata sudah. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah loh bantu kamu. Nah itu teman. Terus kenapa ada baik dan tidaknya guru seperti teman? Guru siswa sering menjadi ketergantungan. Jadi murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting. Jadi di siswa itu selalu bergantung sama gurunya. Terus saya pikir bapak teman saya ternyata begitu ya kalau kita marah sama dia. Saya pikir bapak dia bawa aku, udah tahu bapak dia marah-marah. Sering kan seperti itu. Bapak nih itu seperti itu biasanya seperti teman. Ibu nih itu dia menganggap kita sebagai teman. Kita juga menganggap anak sebagai teman. Terus biasanya anak itu tidak mandiri, dia lebih tergantung, jadi dia lemah. Itu kalau teman. Nah pemantau, gimana sih guru pemantau? Guru pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan, nilai poin kamu segini-segini, itu pemantau. Apa peraturannya? Itu pemantau. Kalau urusan berkata seperti itu. Jadi hasilnya siswa itu lebih menyesuaikan diri. Terus dia selalu diawasi, merasa dia diawasi. Itu untuk hasilnya. Terus kaitannya dengan dunia, dengan kehidupannya. Murid itu meletakkan guru di peraturan hukuman. Oh ibu gitu ya, hitung terus katanya. Apa-apa dikit-dikit poin, dikit-dikit poin. Jadi itu namanya pemantau. Terus murid itu selalu berkata, berapa banyak bu bintang yang saya dapat? Saya, bu berapa banyak bu poin bu sudah bu? Bu berapa banyak bu poin? Karena kita poin dan bukan ya sekolah kita. Berapa poin bu sudah bu? Nah gitu. Bu, kalau berapa yang saya tulis bu? Soalnya itu dia kalau bentuk ke pantau. Terus anak di sini lebih berangkat pada sanksi dan dia atau hadiah yang diberikan. Terus guru sebagai manajer, ternyata manajer itu bukan di perusahaan saja. Jadi guru juga bisa jadi manajer. Manajer untuk anak-anaknya, untuk anak didiknya. Jadi kita menyelesaikan masa itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini, apa sih yang kamu yakin? Kamu yakin nggak kamu salah? Yang kamu kerjakan hari ini bisa nggak diperbaiki? Jadi itu masuk keyakinannya, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dan dunianya berkualitas. Terus bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi nanti ngomong dengan kita gini, bu, jadi gimana bu saya bisa nggak melakukan lagi kesalahan seperti itu? Terus dia mengevaluasikan dirinya, bagaimana anak untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi seperti itu untuk kontrol diri. Di sini ada contoh, saya mau tanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira sebagai apa dulu? Jadi mungkin ada 5, dan mungkin musuh bapak itu masih lupa ya. Jadi dulu itu ada pembuku, pembatasan bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembatasan bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang mana? Dari kelima tadi. Pembatasan bersalah. Ayo lakukan demi ibu, demi bapak, teman.
Apa yang kamu mau dapat stiker kita hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu selalu yang terakhir. Coba rasa bersalah. Karena saya juga kadang-kadang ngomong sama anak gitu ya. Kamu yang terakhir terus, udah ngumpul gak lo? Kayak gitu ya. Apa lo kamu sih ini? Mau sudah kamu belum? Itu ternyata dulu seperti itu adalah menghukum dari bangsa. Dia pertama benar itu pokok rasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukan itu menghukum. Ayo teman, apa kamu dapat sedikit ke pemantau? Bagaimana kamu yang masalah itu manajer? Kamu selalu yang paling terakhir untuk menghukum. Jadi menghukum itu bukan hanya dari fisik ya Bapak Ibu, dari kata-kata juga. Kalau kita ngomong, kalau ini terakhir terus, kan anak bisa ngomong, ya Allah, aku ibu terakhir juga belum. Jadi anak itu ada rasa dalam diri. Ini contoh kasus ya, karena kita kalau teori seperti ini mungkin kita hafal. Jadi kita ada kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya saya kemarin mau videokan Bapak Ibu mengajar, tapi saya tidak enak. Aku nanti harus izin dulu. Kalau ada video guru yang lagi marah, lagi apa, saya mau seperti itu. Tapi saya tidak mau akunnya nanti Bapak Ibu tidak izin jadi video begini nih. Jadi ini anak kelas saya yang lalu sendiri ya, anak saya di BPB 2. Jadi ini ada pelajaran Membian, mungkin kenal semua sama Membiannya. Kebetulan Membian tidak bisa hari ini karena Membian hari Sabtu dia ada kegiatan di gerejanya, jadi dia sudah datang, dan dia sudah WA saya. Di Membian ini menjelaskan pelajaran bahasa Inggris coba tulis. Namun dia memperhatikan bahwa dosen malah tidur-tiduran. Kan kalau kita guru ini kelihatannya walaupun menjelaskan kan anak kelihatan semuanya. Guru tuh walaupun gimana pun tahu suka anaknya ya. Namun dalam di sini tampaknya dosen tuh acuh. Jadi dosen tuh coba dia jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan nih, coba dia malas-malasan nggak mau jawab. Sampai di bawah terus jangan diam saja, mainin papan tulis, main bukunya, main spidol. Terus kemudian ngomong, ayo dosen, makanya jangan tidur-tiduran. Kalau kemudian aja sih sebenarnya ya, kita semuanya juga hampir melakukan seperti itu. Kalau apalagi kita ngajarnya di jam rawan, jam tidur siang. Pasti anak ngomong, ayo dong dosen. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Terus ngomong lagi, kira-kira siapa yang bisa maju ke depan? Karena ini bukan pengalaman yang dia mungkin hampir sebagian kita seperti ini. Terus di sini dosen duduk kembali bangkunya. Terus kemudian ini terjadi ya pada dosen karena bukan pertanyaan dia saja, saya mendapat dari guru-guru yang lain. Sepertinya dia tidak memperhatikan acuh nilainya pun kurang bagus pada pelajaran bahasa Inggris. Tapi bukan hanya pelajaran bahasa Inggris saja, tapi pelajaran yang lain juga ada. Pada saat itu kemudian dosen hanya menjawab, nggak tahu bu, cara anak kita. Saya ngomong nggak tahu bu, tahu nggak? Tidak tahu bu, itu biasa ya. Nah terus kemudian juga kamu ini dosen, kamu udah kasih apa sama mem? Kalau ibu-ibu jam siang malas malam ya, ayo kamu ini kasih apa sama ibu? Ibu sudah capek-capek. Dan pasti anak itu diam dan kamu seperti itu. Kamu ini apa? Yang lain itu di kelas itu yang lain masih diam. Dan ternyata kalau seperti ini kira-kira kemudian bertindak sebagai apa? Membuat rasa bersalah. Jadi sebenarnya kita seperti itu bukan hanya pada anak A saja, tapi tidak hanya pada dosen saja, tapi membuat pada seluruh kelas. Jadi seluruh kelas kita merasa anak-anak dirinya sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi posisi kontrol yang dilakukan oleh Membian dalam melakukan pendekatan itu adalah dengan dosen membuat rasa bersalah. Jadi dia membuat rasa bersalah. Dari situ kita tahu apa sih sebenarnya kebutuhan anak. Nah dari situ kita bisa mengenal karakteristik anak tadi. Di sini kita lihat ternyata kalau membaca apa kebutuhan dari dosen tersebut, ternyata dia butuh kasih sayang, butuh cinta. Mungkin dia butuh teman ya, teman dekat seperti itu. Dia butuh kebebasan dan dia butuh kesenangan. Itu dari sikap dosen. Ini contoh yang kedua nih. Ini Bapak Ibu bisa baca sedikit dulu. Jadi di sini ada contoh yang kedua di sini. Ini biasa terjadi pada anak kita. Pada jam istirahat sering main basket kan, main terserah main basket. Dia mau main yang lain, mau main itu jangan sekarang dilarang membawa lato-lato di sekolah. Tidak boleh bawa lato-lato. Karena suara lato-lato di mana-mana. Terus kita di sini dia bermain basket Dino dengan Anton. Ternyata ada terjadi kontak fisik. Tarik ke meja. Tarik ke mejanya. Di situ secara kasar, biasanya kalau di sini pasti anak-anak berkelahi ya.
Jadi kita panggillah ada guru piket di situ. Ada guru piket dan langsung melarikan mereka, membawa mereka ke ruang bimbingan konseling. Ternyata di BK ada Ibu Epi. Karena Ibu Epi ini langsung menanyakan Bino. Bu Epi langsung nanya keyakinan sekolah yang telah disepakati. Karena kebetulan dibawa ke ruang BP. Di sini Ibu Epi melanjutkan pertanyaan kepada Dino. Kira-kira Dino bersedia nggak memperbaiki kesalahannya terhadap Anton? Dino pun ngaku, ya Bu, gitu ya. Kemudian Ibu Epi balik bertanya kepada Anton. Anton hal apa nih biar bisa memperbaiki kesalahan? Anton menjawab, saya perlu untuk memperbaiki kancing baju saya. Karena kancing bajunya copot di situ. Ada 3 buah kancing baju copot. Dan Ibu Epi lanjut bertanya lagi untuk menggantikan kepada Anton, bagaimana caranya nak biar bisa kamu memperbaiki baju Anton tersebut. Ternyata Dino berpikir, Bu, saya nggak tahu. Kalau bilang bisa nggak Bu? Kalau kancing baju bilang kan pasti nggak bisa. Jadi Ibu Epi ngomong, nggak bisa nah kalau dilem. Kamu bisa menjahit nggak? Ternyata enggak. Jadi dia harus belajar menjahit dengan salah satu ibu BP yang lainnya, Ibu Putri. Kemudian dia belajar. Dan disinilah Ibu Putri belajar jahit dan dia bisa memperbaiki ya, bisa memperbaiki kancing tadi. Nah, ini dia mengangguk, bahwa setuju. Dan selanjutnya keduanya terakhir dan mereka saling bermaafan. Jadi inilah yang namanya win-win. Satunya selesai dan memarahi bapaknya, keduanya satunya bisa menyelesaikan. Nah, kalau dari sini kira-kira Ibu Epi sebagai apa? Sebagai manajer. Jadi yang Ibu Epi itu sebagai manajer. Nah, bagaimana kita guru harus menjadi sebagai manajer? Jadi setiap guru itu selalu harus sebagai manajer. Nah, kita guru ini tidak mungkin memudah seperti membalikan telapak tangan. Jadi kita harus perlahan. Karena saya juga kadang pemarah. Posisi saya sekarang kadang pemarah, semuanya ada di saya posisinya. Jadi bagaimana kita mau sebagai manajer? Itu yang dilakukan Ibu Epi. Ini yang dilakukan Ibu Epi dan Bino dikuatkan. Jadi Bino dikatakan dibawa ke konseling, ditanya semua orang pasti melakukan kesalahan, atau dikuatkan bahwa yang dilakukan itu pasti bisa diperbaiki. Jadi itu contohnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih setelah kita jeda tadi sholat asar, tapi Bapak Ibu masih tetap di sini, saya terima kasih sekali. Nah, kita lakukan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu apa sih? Kita sudah restitusi sudah kita jelaskan secara sedikit tadi ada restitusi. Jadi segitiga restitusi ini bagaimana kita menyelesaikan masalah siswa kita agar kita menjadi seorang manajer. Jadi pertama itu ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Jadi itu untuk segitiga restitusi. Terus apa saja sih kalimat yang akan kita lakukan? Jadi menstabilkan identitas ini kita untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang mereka lakukan selalu bukan hal yang negatif, tapi membuat kita meyakinkan bahwa karena berbuat salah itu menjadi positif terhadap dirinya. Apa kita harus katakan? Jadi berbuat salah itu hal manusia. Karena semua orang pasti melakukan kesalahan. Terus Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita tunjukkan bahwa ke mereka bahwa kita juga pernah salah. Kita juga pernah salah. Jadi tidak Bapak, guru dan Ibu guru itu tidak selalunya benar. Lalu sama kita juga dengan orang tua, anak kita juga sama seperti itu. Jadi kita meyakini pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kita yakinkan kepada mereka. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita mencari tahu siapa yang benar. Kita mengatakan kepada mereka, kita tidak mau tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting masalah ini terselesaikan. Yaitu untuk menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan kesalahan yang mereka buat. Terus kalau mereka menyalahkan diri sendiri, kita mengasih tahu kepada mereka. Kalau kita menyalahkan diri sendiri, apakah itu baik untuk diri kita? Jadi seperti itu untuk menstabilkan identitas. Kemudian ada validasi kebutuhan. Jadi kita sebagai guru ini berkata nih, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi kita mengatakan mereka, sebenarnya kamu bisa nih melakukan hal lebih buruk lagi, tapi kamu tidak mau kan? Kamu pasti bisa, kamu pasti ada alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terus kita tanya lagi, kira-kira penting nggak kamu bolos? Kita meyakinkan seperti itu. Terus kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baik atau yang baru.
Kita meyakinkan mereka validasi kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Apa kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kita tidak menyalahkan mereka, kita meyakinkan mereka bahwa mereka yang lakukan itu adalah merupakan kebutuhan mereka. Tapi kebutuhan itu sebenarnya harus yang positif. Terus seperti itu caranya. Terus yang kedua, menanyakan keyakinan. Jadi kita sebagai guru bisa berkata nih, apa sih nilai keyakinan kelas? Makanya kita biasanya di kelas harus ada keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru wali kelas, saya harap nanti kita bisa bersama-sama membuat keyakinan kelas. Terus ada nilai-nilai yang kalian sepakati. Kelas ideal apa, seperti apa yang kalian mau? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan? Sebenarnya kita nggak pernah ya nanya sama anak. Waktu kamu bolos, apa sih yang kamu rasakan? Pernah nggak nanya sekolah anak? Nggak pernah kan? Anak misalnya nangis-nangis, kita nanya, kamu pernah nggak nangis? Apa sih kamu rasakan saat kamu nangis? Nggak pernah, apa sih kita malu-malu? Jadi disitulah menanyakan keyakinan mereka. Kenapa mereka melakukan itu? Nah, kalau sekarang anak banyak main game di kelas. Kita tanya, apa sih kamu main game rasanya? Pasti rasanya senang, bu, happy, bu, main game dari malam. Seperti itu. Jadi kita lakukan itu. Dan mau tanya lagi, bagaimana sih mereka menjadi orang yang lebih baik? Itu contoh dari menanyakan keyakinan. Di sini ada contoh kasus Susi ya, yang saya buat kemarin sama anak-anak. Berdandan berlebihan untuk merupakan kasus pertama. Dina merupakan seorang siswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler menari di SMK Negeri 3 Oku. Dina juga mempunyai kemampuan sebagai make up profesional atau MUA. Banyak prestasi yang sudah diperolehnya. Akan tetapi, Dina terkadang menggunakan kemampuannya dalam kegiatan kesehariannya sebagai pelajar. Di sekolah kita, ada larangan untuk menggunakan make up berlebihan. Saya sebagai seorang guru yang mengajar di kelas harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah siswa ini yang berdandan berlebihan dengan menggunakan segitiga restitusi. Dina tahu kenapa Ibu panggil hari ini ke sini? Iya Ibu, Dina tahu karena Dina pakai makeup berlebihan. Ini apa yang dibawa? Ini banyak banget make upnya ya? Iya Ibu. Oh ya ampun, anak Ibu ini memang hebat ya, gitu make upnya. Terus Ibu mau nanya nih, ini kalau make up berlebih ke sekolah boleh nggak? Nggak boleh Bu. Itu kesalahan nggak? Kesalahan Ibu. Kesalahan. Tapi Ibu lihat di kelas ini tuh banyak juga loh yang make up berlebih. Tapi hari ini Dina, yang lainnya udah nggak lagi. Ibu mau tanya nih Dina, tapi Dina tahu nggak gimana sih harusnya bermakeup ke sekolah? Berpenampilan tidak mencolok. Berpenampilan tidak mencolok. Itu Dina udah tahu. Ibu pengen tahu kenapa Dina hari ini pakai lipstiknya berlebih sampai wow gitu loh. Ibu mau tanya. Karena ingin menunjukkan seseorang Ibu. Oh ada something spesial ya di kelasnya? Ada Ibu. Oh gitu. Seneng banget ya Ibu ya, anak Ibu sudah ada something spesial di kelasnya. Jadi mau kasih surprise. Iya Bu. Oh Ibu mau tanya nih, surprise itu bisa nggak dilakukan di luar jam sekolah? Bisa Bu. Bisa. Boleh nggak nanti dilakukan di luar jam sekolah? Boleh. Oke, udah tahu kan Dina? Jadi Dina yang lakukan ini? Dina yang salah Dina Ibu. yang salah. Oke. Dina tahu sudah melanggar peraturan sekolah. Iya Ibu, saya tahu karena saya sudah melanggar peraturan sekolah. Pelanggaran yang apa yang Dina lakukan? Bermake up berlebihan Ibu. Berlebihan. Alhamdulillah kalau Dina ingat ya, kalau Dina sudah melakukan kesalahan. Kalau dari kesalahan tersebut, nilai-nilai apa yang dapat Dina lakukan? Nilai-nilainya apa saja? Akan menjadi pusat perhatian, tetapi yang negatif. Negatif. Dina maunya negatif apa positif? Positif Ibu. Positif. Kan Dina udah biasa nih berdandan, tetapi pada saat kapan Dina berdandan? Pada saat menari. Menari. Dina kan sudah juara nih menari di sekolah. Jadi berdandannya pada saat menari. Terus Dina Ibu mau tanya, nanti Dina mau jadi orang seperti apa?
Saya akan menjadi anak yang mematuhi peraturan sekolah dan menjalankan keyakinan. Oke, berarti Dina mau ya berubah dan menjalankan keyakinan. Dina harus menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tidak akan mengulangi kan? Iya, Ibu. Ya, terima kasih. Kenapa mau sepatu roda? Sepatunya kotor. Otomatis kalau Devi kenapa? Biar keren. Biar keren. Ibu, saya di sini mau menghadap Ibu karena Ibu tadi memanggil saya. Oh, udah tahu ya. Aku mau tanya nih, kenapa kamu dipanggil? Karena saya melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang Devi lakukan? Saya hari ini menggunakan sepatu berwarna putih. Oh, hari ini menggunakan sepatu berwarna putih. Ibu mau tanya nih, kenapa Devi menggunakan sepatu berwarna putih hari ini? Biar keren, Bu. Soalnya pulang sekolah nanti kita mau jalan-jalan sama teman. Oh, mau jalan-jalan sama teman, makanya pakai sepatu Putih. putih. Tapi teman-teman yang lain pakai sepatu putih nggak hari ini? Enggak. Enggak. Gue mau tanya nih, Devi tahu kenapa melanggar peraturan sekolah? Tahu, Bu. Karena saya menggunakan sepatu berwarna putih. Oh, udah alhamdulillah tahu ya. Berarti tadi pagi udah tahu nih bakal melanggar peraturan sekolah. Sudah tahu. Terus ibu mau tanya, apa sih nilai-nilai yang kamu dapat dari sepatu putih? Nilai-nilai negatif, Bu. Karena saya tidak mematuhi peraturan sekolah. Tidak mematuhi peraturan sekolah. Jadi kamu udah tahu nih, udah yakin kamu salah melakukan peraturan sekolah. Iya. Nah, jadi mau ke depannya kamu maunya seperti apa? Saya mau menjadi anak yang taat dengan peraturan sekolah, Bu. Mau taat seperti peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah, bagaimana tentang sepatu kita? Menggunakan sepatu berwarna hitam. Menggunakan sepatu berwarna hitam. Jadi tidak akan mengulangi lagi ya? Tidak, Bu. Oke, terima kasih kalau seperti itu. Nanti kita balik lagi ke kelas dan sepatunya tidak digunakan lagi. Oke. Nah, jadi itu salah satu contoh restitusi yang sudah saya buat, Bu ya. Jadi mungkin ini biasa di sekolah kita ya, anak-anak cewek itu yang berdandanya berlebihan, bukan hanya satu Dina saja, tapi banyak siswa-siswa yang lain. Tapi saya ambil contoh karena Dina kebetulan jurusan geomatika, jadi saya sebagai gabungnya harus bertindak nih bagaimana caranya. Jadi seperti itu, dan setelah kita melakukan keyakinan itu ternyata dia sudah mulai berubah. Jadi dia tidak lagi menggunakan make up yang berlebihan. Karena anak kita sekarang anak pubertas nih, memang lagi menunjukkan tuh saya ini ada nih, saya mau nih, jadi saya harus tunjukin nih sama teman gue nih, oh dari temen ini saya bisa nih, jadi seperti itu ya. Jadi kasus segitiga dengan pendapatan kita melakukan segitiga restitusi ini kadang sepertinya itu tidak mustahil kita lakukan, tapi ternyata setelah kita lakukan anak-anak kita bisa. Jadi untuk Bapak Ibu terima kasih. Ini adalah bagian terakhir saya untuk penerapan restitusi dari beberapa budaya positif. Dan semoga budaya positif ini kita bisa lakukan di anak didik kita. Demikianlah Bapak Ibu, kita lanjutkan nanti ke selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya Pak Zabid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya Bapak Ibu, dari penjelasan yang Ibu berikan, banyak sekali memberi contoh-contoh yang dapat membangun kedisiplinan siswa. Saya tertarik dari penjelasan Ibu yang memberikan contoh tentang
restitusi dan keyakinan kelas. Adapun pertanyaan saya, satu, setelah kita membuat keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, jikalau masih ada siswa kita berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, bagaimana tindakan kita sebagai wali kelas? Dan penjelasan Ibu. Kedua, segitiga restitusi untuk memperbaiki kesalahan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Pak Zadir. Sepertinya langsung saya jawabnya ya, Bu ya. Jadi tadi pertanyaan Pak Zadir, kalau saya tidak salah tarik kesimpulan ya. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas dan ternyata anak kita masih ada yang tidak melakukannya. Jadi masih ada anak kita yang tidak meyakini. Apa sih yang kita harus lakukan? Nah di sini apa kita, kalau saya baik kita sharing Pak ya, mungkin para yang lain bisa juga menambahkan pendapatnya. Jadi dengan kita melakukan segitiga restitusi, jadi kita bisa melakukan segitiga restitusi dan kontrol diri kita adalah sebagai manajer. Setelah kita menunjukkan, membuktikan bahwa kita bisa nih melakukan segitiga restitusi, agar anak melakukan sesuatu, kedisiplinan itu adalah berdasarkan motivasi intrinsiknya, jadi dari dalam dirinya. Jadi kita tanpa bosan selalu melakukan segitiga restitusi pendekatan terhadap anak didik kita. Kita tahu kebutuhan apa yang mereka inginkan. Jadi kita tahu karakteristik anak didik itu sendiri. Bagaimana Pak tadi? Oke, kalau gimana, ada yang lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Baik, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan yang Ibu berikan, saya sangat tertarik pada materi 5 kontrol dari diri guru. Dilihat dari penjelasan yang Ibu tadi, sepertinya saya berada di posisi sebagai pemberi rasa bersalah. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya Bu, agar kami berada di posisi manajer? Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ini pertanyaan yang sulit ya, karena posisi kontrol diri itu saya juga sama Bu. Saya juga masih kadang-kadang ada di posisi pemarah, ada di posisi pemantau, ada di posisi pemberi rasa bersalah. Karena keadaannya, kadang-kadang kita emosi kita sebagai guru itu bagaimana. Jadi di sini lah Ibu, kita berusaha untuk mengubah diri kita. Jadi secara perlahan-lahan kita merubah. Karena tadi mungkin ada beberapa sudah saya katakan, kita tidak mungkin merubah diri kita langsung membalikan telapak tangan. Kalau membalikan telapak tangan itu mudah sekali Ibu. Tapi kita berusaha, guru-guru saya yakin, guru-guru SMP 3 ini bisa loh. Saya yakin semuanya. Paling di sini ada guru-guru yang sudah lulus tahap 1 ya, untuk calon guru penggerak angkatan ke-8. Jadi kita harus bisa. Kita harus bisa merasani, oh bagaimana. Jadi kita memperbaiki diri sendiri. Saya juga masih memperbaiki diri sendiri Bu. Jadi tidak serta-merta kita harus menjadi manajer. Jadi kita memperbaiki diri sendiri karena kita menjadi guru itu harus dari hati nurani kita. Bagaimana kita menjalankan itu dengan anak didik kita. Mungkin sekarang kita belum bisa, mungkin ke depannya nanti kita bisa berubah. Jadi perubahan itu tapi harus secara bertahap dan perlahan. Contohnya Bu, kalau kita yang bengkok kita langsung luruskan nanti patah. Jadi kita harus perlahan. Seperti itu aja ya Bu. Bagus. Baiklah. Bersama-sama kita tentu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Sakti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya ucapkan kepada mereka yang telah melaksanakan testimoni dalam rangka aksi nyata kegiatan calon guru penggerak dari SMK 3 Oku. Dalam kegiatan tersebut sangat memuaskan, mudah-mudahan akan memotivasi guru-guru yang lain sehingga menjadikan pendidikan SMK 3 Oku ke depannya jauh lebih baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warni Ritawati, guru SMK Negeri 3 Oku. Di sini saya akan memberikan beberapa ringkasan materi dari yang disampaikan Ibu Eka Saraswati yang pada kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, saya akan membuat keyakinan pada kelas 12 TITL 2, saya sebagai wali kelasnya. Terus yang kedua, saya lebih mengetahui tentang posisi kontrol guru sebagai guru di sini sebagai guru manajer. Terus yang ketiga, menyelesaikan masalah siswa dengan sistem segitiga restitusi. Demikian ringkasan dari saya. Semoga Ibu Eka Saraswati bisa menjadi inspirasi guru penggerak lainnya. Sukses selalu.